Puncak haji itu Arafah. Arafah itu ya ma'rifat. Nah, kalau kita kembalikan pada konsep yang sangat sederhana, ma'rifat itu adalah zikrullah. Ketika orang mengenal Allah itu adalah Tuhannya, tetapi tak satu pun terbersit di dalam hatinya ingatan kepadanya, itu menegasikan semua pernyataan-pernyataan bahwa dia menyatakan dirinya, menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Tapi tidak pernah ada konektivitas kolbunya menyambungkan dirinya dengan Allah, itu di saat yang sama mendegradasi semua keyakinan, semua pemikiran, semua konsep ketuhanan yang ada pada diri. Kenapa? Diingat saja tidak sama sekali, hanya ada dalam kognisi saja, hanya bisa dibaca sebagai pengetahuan dan kebanggaan saja. Guru kita mengajarkan itu semua. Agar kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tugas kita mengkoneksikan kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan untuk beliau Ibu Hajah Wastinah sekeluarga. Semoga Allah melimpahkan keberkahan segalanya semuanya selamanya pada beliau sekeluarga. Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat dari seluruh penjuru bumi yang hadir pada sore ini, pada malam ini. Kami di Mekah pukul 17. Indonesia mungkin sudah 21 ya. Pukul 21 lebih. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat semuanya pada pagi ini. Sebagaimana biasa bersama-sama dengan kita, ada yang dari Amerika, ada yang dari Hong Kong dan lain sebagainya. Saya dengan Pak Kiai Mahya di satu dataran bumi yang sama, tetapi belum bisa bertemu karena beliau di Jeddah, saya di Makkah. Pada kesempatan yang mulia ini, jangan tentang apa yang alami di ibadah haji pada tahun ini. Sejak kemarin selama sekira 8 hari di Madinah, kemudian bergerak ke Mekah. Sekarang kami sudah ada di Mekah untuk menunggu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada banyak hal yang kami alami berkaitan dengan perbedaan penyelenggaraan, sistem penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam pengurusan jamaah. Pada tahun ini, skema penggunaan 9 syarikah, mohon maaf 8 syarikah itu membuat jemaah haji dan kami para petugas perlu meningkatkan ekstra kesabaran. Kenapa? Karena banyak beberapa informasi yang berubah, terutama berkaitan dengan penempatan jemaah. Yang semula sebelum keberangkatan, itu di Madinah ditempatkan pada 2 hotel, kemudian di Mekah 1 hotel. Ternyata sampai ke Mekah kami dipecah menjadi 5 hotel, ada di 3 sektor, mohon maaf. Sektor 6, sektor 8, dan sektor 9. Saya sendiri ada di sektor 9 di daerah Mesbalah, dekat ke Masjidil Haram. Kalau jalan kaki juga dekat, tetapi pemerintah menyediakan bus sholawat, bus yang mengantar dan menjemput jemaah selama 24 jam untuk berangkat ke tanah suci, ke Masjidil Haram. Satu pesan yang sering disampaikan oleh para petugas di sini dari sektor dari Kak adalah bahwa jemaah haji khususnya Indonesia termasuk para petugas masuk ke dalam satu ayat yang sering dibacakan oleh kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah zat yang telah memberikan kelebihan kepada kita, yang telah mengunggulkan kita, yang memberikan kelas tersendiri bagi kita semua. Ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di atas kebajakan hamba-hamba Allah yang beriman. Mengapa demikian? Karena Allah menghadirkan tantangan, menghadirkan masalah itu pasti sebanding dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita semua. Apapun itu. Ujian di keluarga, ujian di tempat kerja, ujian dalam kehidupan secara umum, itu sudah pasti sebanding, sebangun dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi mungkin kita mengalami kekagetan-kekagetan ketika ujian itu datang, tetapi pada akhirnya kita akan berkesimpulan, ternyata kita mampu melewati semua ujian yang diberikan Allah kepada kita semua. Ini adalah semangat spiritual yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Tidaklah Allah memberikan beban kepada seorang hambanya illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan hamba tersebut mengatasi dan menyelesaikan beban, ujian, cobaan, dan lain sebagainya. Ini harus jadi kesadaran kita semua. Pun demikian seluruh sistem amaliyah yang biasa kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah sesuai dengan takaran kemampuan kita semua. Tidak mungkin Ahlus Silsilah memberikan bimbingan, panduan, irsyadat kepada kita, kecuali itu sesungguhnya ada dalam ambang batas kemampuan kita semua. Kalau dulu kita mendengar kisah bagaimana di masa Hadratus Syekh Abdullah Mubarak ketika orang ingin mendapatkan hak talqin zikirnya, harus sekian hari dalam kondisi saum terlebih dahulu. Selesai saum sekian hari belum tentu dinyatakan lulus, diulang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan kejembaran Rahmaniyah, Ahlus Silsilah, hari ini kita bisa dalam tanda petik begitu ringan. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Nah, mungkin sebuah postulat di dalam istilah bahasa Arab itu, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau azam seseorang, kalau keinginan kuat seseorang itu ada dalam dirinya, wa dhahas sabilu, maka akan terang benderang nampak jalan untuk kita melewati, untuk kita lewati dalam mencapai seluruh keinginan itu sendiri. Jadi sangat kembali kepada kita. Maka wajar kalau misalkan dalam perspektif psikologi, orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan, ya anak-anak yang sejak dini kita didik, kita arahkan eh, pada kesuksesan di masa depannya lah, salah satunya adalah self awareness. Jadi kesadaran akan diri sendiri, kesadaran akan kemampuan diri sendiri, siapa saya, apa batas kemampuan saya, apa yang bisa saya gunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sebenarnya dalam konsep tersebut, self awareness itu adalah makrifat, dan makrifat itu adalah kunci apa yang menjadi puncak haji Arafah, karena satu kata dasar yang sama. Arafah itu kan mengetahui. Bedanya Arafah dengan Alimah, Alimah juga sama mengetahui. Arafah dengan Alimah itu yang saya temukan. Perbedaannya, kalau Arafah itu pengetahuan yang bukan hanya tersimpan di dalam kognisi, di dalam pikiran kita. Tetapi itu adalah penggabungan, irisan antara pengetahuan yang ada di kognisi kita, di otak kita, dengan pengetahuan yang bersumber dalam diri kita sendiri. Disertai dengan kesadaran yang melekat kepada diri kita sendiri. Ada banyak orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi tidak sadar diri. Pun sebaliknya, ada orang yang kesadaran dirinya bagus, tapi kecerdasan kognisinya juga rendah. Nah, orang arif itu adalah orang yang terakumulasi pada dirinya pengetahuan dengan kesadaran diri, kesadaran puncaknya. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ini penting. Kenapa penting? Karena dengan mengetahui kemampuan diri kita semua, kita akan mengukur langkah seperti apa yang akan kita ambil ketika kita ingin mencapai sesuatu. Baik. Kalau kita kembalikan kepada firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 286, mohon maaf. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
sesungguhnya menggali dan kenali, ini istilahnya Profesor Sufri Sambas, menemukan dan mengenali diri kita sendiri. Dalam satu kesempatan Manaqib Online yang disampaikan, Hikmat Ilmiah Manaqib Online yang disampaikan oleh Rakanda Dr. Kiai Yusuf An-Nasirboni, dia mengatakan, mengutip sebuah pernyataan yang ini adalah hadis kursi sebelumnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila an nafsihi. Siapakah orang yang mengenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia sesungguhnya sudah mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu faqad jahila an nafsihi. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia sesungguhnya hilang pengetahuan atas dirinya. Ini proses di mana kesadaran orang itu bertumbuh, berkembang. Jadi sadar siapa dirinya. Posisi kita sebagai pribadi itu di dunia, ya, kesadaran akan diri bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang tugasnya beribadah kepada Allah. Yang kedua, kesadaran diri terhadap peran kita di muka bumi sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah. Wakil Allah untuk ngurusi bumi, wakil Allah untuk ngurusi bagaimana alam itu lestari, bagaimana kita secara koeksistensi dengan alam berdampingan. Ketika alam tidak kita urus dengan baik, banjir di mana-mana, kebakaran hutan di mana-mana. Itu adalah peran yang kedua dari diri kita, bagaimana kita mengelola alam semesta ini. Ya. Nah, semakin kita mengenal diri kita, maka semakin terbuka semakin terbuka pada diri kita bahwa sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya hubungan apa-apa. Pada saat itu kita mengenal keagungan Allah yang Allah titipkan kepada diri kita semua. Bagaimana sistem sel yang ada pada tubuh kita, bagaimana struktur saraf yang ada pada diri kita, dan lain sebagainya. Padahal kita akan menemukan ketakjuban-ketakjuban kita terhadap ciptaan Allah yang ada pada diri kita semua. Dan Allah sudah menegaskan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, di dalam pribadimu, dalam wujud dirimu, ya, apakah kalian tidak bisa melihat? Afala tubsirun. Jadi bayangkan saja bagian tubuh kita semua, ya, jenis tulang yang ada pada tubuh kita, kalau semuanya harus sama, wah repot sekali. Ya. Kuku kita itu tulang, gigi kita juga tulang. Kuku kita secara rutin kita potong. Sunnahnya hari Kamis atau hari Jumat, ya, dimulai dari memotong jari telunjuk, kemudian pindah ke kelingking, pindah ke jari manis, jari tengah, lalu ke jempol. Itu yang diajarkan oleh guru kita semua. Itu yang kanannya, yang kirinya dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, terakhir di jempol sebelah kiri. Nah, itu juga tulang. Gigi juga tulang. Apakah kita punya waktu rutin untuk menggerinda, memotong gigi? Tidak. Allah ciptakan dua jenis tulang ini dengan kekhasan masing-masing. Andai seperti kuku terus memanjang, wah Pak Heri itu pasti punya jadwal untuk menggerinda, memotong giginya. Betapa repotnya. Tapi Allah ciptakan tidak demikian. Rambut kita memanjang dari waktu ke waktu. Kita punya waktu mencari waktu yang sunnah untuk memotong rambut. Ya. Tapi bulu mata tidak memanjang layaknya rambut kita semua. Inilah yang Allah inginkan supaya kita mengenali diri kita sendiri. Dan pada diri kita sesungguhnya Allah menitipkan pesan-pesan ayat-ayat keagungan Allah. Apalah tubsirun, kata Allah. Apakah kalian tidak menyaksikan tanda-tanda kekuasaan kami pada diri kalian sendiri? Nah, kita kembali. Kesadaran dan kemampuan kita mengenali diri sendiri pada akhirnya akan mengantarkan kita untuk mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita, profesor, guru besar, strata pendidikan tertinggi, mungkin berbangga dengan capaian-capaian itu sendiri. Ketika Allah kasih stroke aja selesai semua. Pendidikan yang kita bangga-banggakan, ilmu yang kita agung-agungkan, pengetahuan yang kita kita dewa-dewakan. Ketika Allah kasih satu penyakit,
dimensi, udah selesai semuanya. Tidak bisa apa-apa lagi. Jadi sesungguhnya semua yang ada pada diri kita dititipkan oleh Allah kepada kita supaya kita gunakan untuk menjalankan dua peran penting yang ada pada diri kita untuk beribadah dan menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ma'rifat. Jadi ma'rifat itu tidak bukan sesuatu yang wah dan itu yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Semakin sadari terhadap peran dan fungsi kita, itu sebenarnya konsep dasar tentang makrifat. Makanya ini di dalam konsep Ibnu Ruslan itu ini pertama yang harus dikenalkan kepada manusia. Ya. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama kali wajib kepada manusia itu apa? Ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mengenal Allah. Bistiqoni dengan sebenar-benarnya pengenalan. Mungkin kita selalu menangguhkan memperkenalkan Allah atau kekuasaan Allah itu kepada anak-anak kita. Padahal sesungguhnya itu yang pertama kali harus dikenalkan. Kita lebih banyak mengisi kognisi anak kita itu dengan pengetahuan fikih yang berpotensi banyak pertentangan dan perbedaan pendapat. Yang akhirnya semangat sektarian yang muncul di dalam diri anak-anak kita semua. Tapi kalau diajarkan tentang bagaimana cara mengenal Allah dan lain sebagainya, dia akan tumbuh dalam penuh kasih sayang, bisa berdampingan antara satu dengan yang lain dengan penuh kedamaian. Ini ma'rifat. Nah, puncak haji itu Arafah. Arafah itu ya ma'rifat. Nah, kalau kita kembalikan pada konsep yang sangat sederhana, ma'rifat itu adalah zikrullah. Ketika orang mengenal Allah itu adalah Tuhannya, tetapi tak satu pun terbersit di dalam hatinya ingatan kepadanya, itu menegasikan semua pernyataan-pernyataan bahwa dia menyatakan dirinya, menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Tapi tidak pernah ada konektivitas kolbunya menyambungkan dirinya dengan Allah, itu di saat yang sama mendegradasi semua keyakinan, semua pemikiran, semua konsep ketuhanan yang ada pada diri. Kenapa? Diingat saja tidak sama sekali, hanya ada dalam kognisi saja, hanya bisa dibaca sebagai pengetahuan dan kebanggaan saja. Guru kita mengajarkan itu semua. Agar kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, tugas kita mengkoneksikan kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghubungkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara lisan terbatas pada saat kita ngobrol dengan yang lain kan tidak sedang berzikir kolbunya, lisannya. Ngobrol aja biasa. Lagi makan juga makan saja, lagi minum minum saja. Tetapi bagaimana semua itu dikonversi menjadi sebuah kebaikan ketika di saat makan, di saat minum, di saat ngobrol, di saat transaksi di pasar, dan sebagainya, hatinya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di depan Ka'bah sekalipun, kalau hatinya tidak ingat kepada Allah, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiatan. Tidaklah salat mereka indal baiti, dekat dengan Baitullah, di samping Baitullah, di belakang imam Masjidil Haram boleh jadi, atau jadi imam Masjidil Haram sekalipun. Illa muka'an wa tasdiatan, kecuali hanya sekedar tepuk tangan dan siulan semata-mata. Kenapa? Fisiknya dekat dengan Ka'bah, hatinya jauh dari pemilik Ka'bah. Nah, bersyukur kehadirat Allah, kita sudah diberikan instrumen untuk itu semua. Semoga kita senantiasa istiqomah mengamalkannya, mengamankan dan melestarikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah saya menyampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.